Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, teman-teman tim, pelaksana, fungsional, dan wabil khusus, teman-teman peserta orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, khususnya untuk yang angkatan 1 ini ya, angkatan 1 P3K di lingkungan BKPSDM Kota Surakarta. Khusus itu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atau Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengawali proses seminar hasil laporan teman-teman pembelajaran kemarin setelah melakukan pembelajaran secara daring, dilanjutkan dengan paparan, dan nanti di akhir proses dilaksanakan evaluasi akhir, dan hasil dari seluruhnya nanti akan ditentukan kelulusannya, gitu ya. Dan kalau nanti lulus diberikan sertifikat. Nah, lulus sertifikat lulus orientasi, setidaknya evaluasi atau perpanjangan itu kemungkinan menjadi salah satu syarat. Ini ya nanti, soalnya kan untuk P3K itu nanti perpanjangan atau evaluasi akhir untuk mendapatkan kesempatan perpanjangan perjanjiannya untuk yang angkatan pertama itu baru tahun depan. Itu yang peringkatan pertama kali tahun 2019. Kalau teman-teman sekarang ini kan peringkatannya tahun 2023 ya, 2023 berarti kan kira-kira 5 tahun 2028. Nah, yang penting satu syarat orientasinya terpenuhi, yang keduanya evaluasi kinerjanya itu juga bisa memenuhi kriteria yang baik, sehingga setidaknya itu menjadi bahan pertimbangan dalam proses nanti untuk perjanjian kerja tahap berikutnya atau berikutnya. Nah, menginjak pada posisi pada pagi hari ini, nanti sebelum paparan saya berikan kesempatan untuk berdoa, terus kemudian kita lakukan proses paparan dari hasil pembelajaran yang disampaikan melalui hasil laporan. Kita berikan waktu sampai dengan maksimal 15 menit. Untuk keseluruhan waktunya kita tetapkan saja 30 ya, maksimal. Nanti kita sesuaikan sampai pendalaman materi. Hadir bersama kita mentor, para masing-masing mentor. Mas Didi mentornya Bu Gewes, Mas Sofwan, Pak Andi. Nanti mentor ya juga boleh mengoreksi atau bahasanya meluruskan. Nanti Mas Hendri sama Pak Sid. Nanti kita mulai. Untuk paparannya dimulai dari Mas Dedi, kita berikan waktu maksimal 15 menit. Nanti kalau sudah berdoa dulu, nanti dilanjutkan paparan 15 menit. Nanti waktu sisanya kita gunakan untuk diskusi. Untuk memulai silakan dimulai dari berdoa dulu. Kami silakan. Cukup? Baik. Silakan dimulai untuk paparannya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Kota Surakarta, Bapak Bina Retno, SST BKP, Ibu Gewes Arianti selaku Kepala SHMA, selaku Kepala Bidang PSDM, dan mentor dari kami, dan Bapak Purwanto juga selaku mentor dari kami juga, yang hadir sekalian dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ada berapa bersyukur ke Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, sempat, dan bisa kita hadir pada acara pagi hari ini dengan kondisi sehat walafiat, tidak berlangsung apapun. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan laporan hasil dari orientasi pengenalan nilai etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Nah, pada laporan kali ini saya mengangkat tema tentang optimalisasi kualitas dan kuantitas konten pelatihan di Learning Management System (LMS) guna pemenuhan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Jadi, Bapak sekalian, ini masih mengacu tentang pedoman berakhlak, jadi kolaboratif dan sinergi
antara saya dan sebelumnya, yaitu pernah dibahas sebelumnya oleh Mas oleh Ibu Daita Fadilah, yaitu tentang optimalisasi learning management system untuk pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN 20 per tahun di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022. Jadi pada tahun 2022 kemarin, Mbak Dea sudah mengalami tentang sistem dari LMS Sulawesi itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengenal tema tentang perawatan atau pengelolaan dari sistem tersebut. Jadi mengingat dari beberapa inovasi dari tidak sedikit dari pemerintah daerah itu melakukan inovasi, tapi kadang lupa untuk mengelola atau merawat inovasi tersebut. Jadi terbengkalai seperti yang kita simak di berita-berita dulu. Jadi LMS ini peningkatan kualitas dan kuantitas konten pelatihan. Jadi dasar hukumnya yaitu Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang OSN, kemudian PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, PP nomor 49 tahun 2012 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2012 tentang KJM, kemudian rencana kerja pemerintah dan rencana strategis dari BKN tahun 2015 sampai 2019. Yang terakhir peraturan dari Lembaga Administrasi Negara RI nomor 10 tahun 2018 tentang kewajiban ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun. Kemudian visi dari Kota Surakarta itu sendiri yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya saya kutip satu dari yang berkaitan dengan BKPSDM, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi OPD yang saya kaitkan dengan bidang saya di bidang PSDM yaitu meningkatkan kualitas SDM ASN, yaitu mengembangkan kompetensi dan profesionalisme aparatur sipil negara melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian di bidang kami, di bidang pengembangan sumber daya manusia, itu memiliki tujuan utama yaitu pengembangan kompetensi, yaitu mengidentifikasi dan merancang program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai secara efektif dan efisien. Kemudian isu yang kami angkat adalah ada dua, yaitu tidak tercapainya atau belum tercapainya pengembangan kompetensi ASN 20 JP per tahun. Kemudian yang kedua adalah kurangnya fasilitas atau media pelatihan yang efektif dan memadai bagi ASN di Kabupaten Kota Surakarta. Nah, bisa dilihat Bapak sekalian, di depan ini adalah laman e-learning Solasis. Ini yang seperti banyak P3K sekarang pakai untuk orientasi. Ini adalah kategori pelatihan. Yang pertama adalah dari yang pelatihan teknis ada 41 kursus. Kemudian pelatihan dasar CPNS dan orientasi P3K ada 5 kursus. Kemudian pelatihan kepemimpinan ada 2 kursus. Jadi kita akan membahas tentang pelatihan teknis berjumlah 41 kursus dari tahun 2022 sampai saat ini. Nah, ini riwayat dari LMS Sulawesi, sahabat sekalian. Tahun 2022 kemarin ada 5 konten materi dan 5 peserta khusus. Artinya 5 konten ini hanya dapat diakses oleh peserta khusus saja. Jadi ASN di luar peserta ini tidak dapat mengakses. Kemudian beranjak di tahun 2023, alhamdulillah bertambah 23 konten materi dan 7 peserta khusus. Hanya 7 konten peserta khusus. Ada peningkatan. Jadi bila dikurangi ada 23, kurangi 7 ada 16 konten materi. Dan apabila satu materi itu berjumlah di 2 JP, berarti kurang lebih ada 32 JP yang bisa diakses oleh ASN di pemerintah Kota Surakarta. Kemudian di 2024 ada penurunan, Bapak sekalian, menjadi 19 konten materi, ada 13 peserta khusus. Bila dikurangi menjadi 19 kurangi 3 dan 6 dan 6 jadi kali 2 jadi 12 JP bisa diakses oleh ASN di luar peserta khusus. Tapi di tahun 2024 ini ada 11 peserta khusus atau 11 konten materi yang dikhususkan untuk P3K, orientasi P3K. Jadi misal saya, Mas Alvan dan Mas Hendrik mengakses 11 konten materi dari total 19 konten materi yang disediakan oleh BKPSDM di tahun 2024.
Nah, tahun 2025 ada berapa? Nanti kita saksikan bersama-sama. Nah, ada beberapa faktor yang dapat saya simpulkan karena penurunan dari 2023 ke 2024 dari 23 kali materi menjadi 19 kali materi. Yang pertama adalah peralatan. Jadi di PKPSDM dalam peralatan pembuatan konten itu masih kurang. Jadi bisa ditingkatkan nanti untuk agar kita bisa mandiri untuk membuat konten sendiri. Kemudian yang kedua adalah jadwal dari rekan-rekan sekalian yang padan ya. Jadi di tahun 2024 ini kita ada pelatihan uji BBJ, kemudian orientasi P3K sama diklat PKP. Jadi untuk memfokuskan ke penambahan konten materi di Soloasis masih di nomor 2 kan. Kemudian di SDM, bagus sekalian. Jadi SDM ini sendiri dari kita sudah diplatformkan ke tempat masing-masing. Jadi untuk di elemen Soloasis masih belum fokus terlalu untuk menambahkan konten materi. Yang kemudian ada orang ketiga, bukan orang ketiga. Nah, pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini tahun 2023 kemarin, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Suhu ya, Mbak Dalin. Kita anggarkan sekian untuk anggaran untuk orang ketiga. Jadi alhamdulillah banyak konten materi yang sudah diupload di LMS Soloasis. Tapi di tahun 2024 ini kita tidak bekerjasama dengan pihak ketiga, kita bisa mencoba untuk ambil sendiri, kita take video sendiri dan edit sendiri. Nah, yang pertama adalah anggaran. Jadi di tahun 2024 karena tahun politik, jadi banyak anggaran yang direfocusing. Jadi untuk penambahan anggaran di sini belum diprioritaskan. Nah, jadi solusinya bagus sekalian tentang penurunan dari konten materi di LMS Soloasis adalah kita harus bisa mandiri atau membuat konten sendiri. Nah, ini pembuatan konten di BISUP, Bapak Kaban mengisi materi tentang manajemen ASN P3K. Jadi kita bekerjasama dengan BISUP yang memiliki peralatan, karena peralatan kita belum cukup memadai untuk podcast. Kita masih belum ada tempat khusus, jadi bisa di aula, kemudian ada dipasang. Tapi kalau di BISUP sudah ready, jadi kita tinggal kontak saja tanggung jawabnya. Jadi kita langsung agendakan jadwal untuk mengisi materi di sana. Nah, untuk beberapa satu narasumber yaitu Pak Budi Purtomo, Pak Sekda, karena tidak bisa menjadwalkan untuk hadir langsung ke BISUP, jadi kita adakan take video sendiri. Jadi alhamdulillah di bidang mutasi ada Pak Yudan, terima kasih Pak Yudan sudah mendelegasikan Mas Eri untuk mengambil video dari bersama Pak Sekda. Jadi alhamdulillah di sini selain narasumber bisa datang ke BISUP, jadi kita bisa jemput bola untuk mengambil materi untuk orientasi P3K pada hari ini seminarnya. Nah, ini kita melakukan editing video sendiri. Jadi kita pun bersama dengan pihak ketiga, jadi kita sendiri sedetail mungkin. Insya Allah semoga ini materi atau pesan-pesan yang disampaikan narasumber bisa tersampaikan kepada para peserta dengan tanpa mengurangi substansi yang ada. Berikut tampilan dari video materi yang sudah jadi konten materi yang sudah jadi bisa disaksikan Bapak sekalian di LMS Soloasis. Ini salah satunya dari Bapak Alun saat ini memberantas korupsi. Salah satu untuk ini bisa diakses untuk seluruh ASN, tidak terkecuali peserta khusus. Jadi ini tidak termasuk materi yang dikhususkan. Jadi bisa semua ASN bisa mengakses. Jadi di sini di sebelah kiri oke. Jadi di sebelah kiri Bapak sekalian ada tahapan-tahapan untuk mendapatkan bukti bahwa kita sudah melakukan pelatihan di LMS Soloasis. Nanti setiap tahapan bisa kita kerjakan satu persatu sampai terakhir mengerjakan evaluasi akademik. Jadi setelah itu baru bisa mendapatkan sertifikat bukti bahwa kita sudah mengerjakan pelatihan tersebut. Nah, kemudian rencana kerja menengah dari saya yaitu yang pertama adalah mendiskusikan untuk 4 tahun ke depan ya, karena kita jangan yang 5 tahunan. Jadi mendiskusikan tema baru yang up to date yang akan dibahas pada video pelatihan berikutnya. Jadi untuk pemutakhiran data atau pemutakhiran info, kita harus tidak bisa hanya stagnan saja di materi-materi ini.
kita bisa up to date dengan diskusikan atau kita open diskusi dengan seluruh ASN yang membutuhkan pelatihan apa gitu bisa kita diskusikan agar kita angkat dalam pelatihan LMS Oasis. Kemudian yang kedua adalah merencanakan kemudian melaksanakan kegiatan pengambilan video bersama narasumber seperti yang kita lakukan di tahun ini. Seperti biasa kita koordinasi dengan pihak besok, bila bisa bisa menyanggupi, kita akan kesana bersama narasumber yang sudah dijadwalkan. Kemudian yang ketiga adalah editing, uploading dan sharing video seperti yang bisa kami lakukan setiap hari setiap kesempatan apabila ada lomba tidak ada kegiatan kami editing, uploading dan sharing video dan serta menautkannya ke alamat LMS Oasis agar teman-teman ASN tidak ada alasan lagi gitu. Engkau nggak difasilitasi 20 JB per tahun apa? Dan ini kita sudah sediakan pelatihannya, silakan diproses, silakan dilihat dan dikerjakan semuanya agar 20 JB per tahun seperti targetnya itu bisa tercapai. Jadi bahasanya sudah tidak ada ASN yang punya alasan untuk tidak mengikuti pelatihan selama 20 JB setiap tahunnya. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi layanan LMS Oasis agar dapat memperluas manfaat yang diberikan. Jadi setiap pelatihan selesai kita ada feedback dari peserta pelatihan Oasis ini apakah ada kekurangan atau tambahan yang bisa kita mutakhirkan di akhir tahun gitu, bisa update yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah brainstorming mengenai fitur-fitur baru yang akan diaplikasikan di laman LMS Oasis. Jadi mungkin ya Mbak Dayita Pembalui yang bisa berkenan gitu. Mengenai fitur-fitur baru yang akan diaplikasikan di laman LMS Oasis. Jadi tidak hanya di laman-laman ini aja, bisa kita mengembangkan. Saya mungkin ada video-video baru atau hal baru yang bisa diakses dengan mudah. Gitu. Begitu yang bisa saya sampaikan tentang rencana kerja menengah, yaitu 5 tahap ini. Semoga dalam kedepannya konten materi di LMS Oasis bisa lebih berkualitas dan bisa lebih berkuantitas juga, karena hanya berkualitas saja. Tapi kalau cuma 1-2 ya masih kurang JB-nya ya, kurang 20 JB. Jadi sekian Bapak sekalian dari paparan saya. Apabila banyak kekurangan dan dari saya sendiri, mungkin sedikit saja dari saya sudah kekurangan. Mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Bila bertaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit? 17 menit. 17. Semangat dulu. Terima kasih Mas Dedi sudah menampilkan apa yang menjadi hasil laporan ya pelaksana. Sekarang saya mulai dari dulu ya. Sekarang menduduki posisi formasi apa jabatan? Jabatan saya analis SDM aparatur. Analis SDM aparatur fungsional berarti. Iya. Baik. Sudah pernah membaca ketentuan petunjuk jabatan fungsionalnya? Awal-awal dulu sudah. Sudah. Kalau di dalam panduan di fungsional analis SDM, kira-kira masuk pada kelompok fungsi tugas apa yang dengan analisa? Mungkin di pengembangan dari pelatihan. Ada di situ. Insya Allah. Ayo, pemangku jabatan tidak paham dengan jabatannya gitu. Ya, kan harus dipelajari apa yang kemudian menjadi lingkup tugas jabatan. Kan kamu menyandang jabatan ini, itu tunjangan belum? Sudah. Itu tunjangan, harus dilantik. Sudah, harus dibayar. Sudah. Nah, harus dibayar itu nanti. Nah, nanti bicara ruang lingkup dari, karena ini kalau kita bicara masalah jabatan ada namanya peran, fungsi, tugas, tanggung jawab. Di situ implisit itu terkandung makna juga wewenang. Ya, kalau kemudian kamu sudah dilantik itu berarti semacam ada pemberian delegasi atau pemberian wewenang atas fungsimu untuk bisa menjalankan berbagai itu. Jadi setidaknya ketika kamu nanti akan berkiprah, bertugas atau menjalankan jabatanmu,
itu kamu punya landasan hukum, kamu punya wewenang, kamu punya hak inisiatif untuk memberikan ide, menyampaikan konsep berbagai yang penting. Kamu masih di ruang lingkup kewenangan. Karena apa? Karena kalau kamu bicara terkait dengan yang sudah di luar kewenangan, itulah gunanya koordinasi, komunikasi, kolaborasi. Tapi kalau kamu selama menjalankan tugas kewenangan, di dalamnya nanti kalau ada pertentangan atau ada sengketa, kamu terlindungi karena secara profesi, kamu sudah tahu ruang lingkup jabatan, termasuk di dalam kewenangan itu adalah menjadi otoritas, ya, seperti itu. Jadi pengalaman sebelumnya dan pengalaman sekarang itu dimaknai ketika kamu sudah menyandang jabatan, apalagi sudah dilantik, pelajari kembali ruang lingkup, batas kewenanganku di mana. Saya boleh nggak membuat ini, membuat itu, mengusulkan dan segala macam. Kenapa? Konsep jabatan itu di dalamnya ada tugas, ada tanggung jawab, ada peran, ada fungsi, termasuk di dalamnya wewenang. Nah, wewenang ini kan sangkut pautnya dengan tanggung jawab. Saya kepala, punya kewenangan untuk memutuskan, tapi dibalik dari kewenangan yang saya jalankan, saya punya tanggung jawab terhadap apa yang saya putuskan. Kamu juga seperti itu. Kita punya fungsi yang sama, punya jabatan yang sama, yang di dalamnya punya kewenangan. Kamu punya otoritas untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan panduan. Jadi tidak hanya menerima perintah, tapi juga kamu berinisiatif untuk menjalankan itu juga boleh. Hanya saja kan kamu punya tim, ada ketuanya, di atasnya ada supervisornya. Nah, terkait dengan itu kamu harus dalami lagi. Itu satu, ya. Sekali lagi, aware dengan profesi, lebih tahu dengan ruang lingkup itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang berikutnya, ketika kamu sudah memahami, di dalam proses LMS ini kan ada kerja tim, ya, ada kerja tim, ada proses keterikatan dengan berbagai fungsi yang lain. Tidak mutlak semuanya ini adalah hasil pekerjaanmu. Nah, pertanyaan saya, selama proses kamu terlibat di dalam LMS ini, kontribusi yang saya lihat tadi ya di progres yang di slide kedua, yang kedua, oke, terus, nah ini kan perjalanan waktu dari riwayat. Nah, sekarang saya ingin tahu selama kurun waktu sejak diangkat sampai sekarang kamu berapa tahun? 1 tahun, oke. 10 bulan. Kontribusi apa yang sudah kamu kerjakan sesuai dengan kewenanganmu di dalam proses ini? Kamu kan sudah melihat nih perkembangan konten, peserta dan segala macamnya. Nah, di aspek konten seperti apa, di aspek peserta seperti apa? Kalau di sini kamu jelaskan bahwa ada perkembangan atau ada penurunan, kira-kira penjelasanmu kenapa kok kemudian naik, kenapa kok kemudian turun, terus keterlibatanmu di dalam proses ini apa? Jadi mungkin ada peningkatan di tahun 2023 karena di situ kita bekerjasama dengan P3 Bapak. Jadi itu kita lakukan karena kita belum. Itu per tahun atau akumulasi? Per tahun Pak ini. Per tahun. Jadi akumulasinya total 51. 5 tambah 23 tambah 9. Oh, itu berarti capaian per tahun. Iya, capaian per tahun. Realisasi dari produk konten yang 2023 bisa direalisasikan 23 materi. Iya, naik dari 2022. 2024 turun karena hanya 19 konten. Iya, 19 konten. Oke. Dan ini belum selesai tahun ya. Ya, maksudnya saat ini masih dalam targetnya. Berapa dari target konten yang rencana setahu kamu? Setahu saya mungkin 24 Pak ya. 24. Oke. Nah, kontribusimu di dalam proses menyusun ini apa? Saya diberi tanggung jawab untuk mengedit konten tadi, terus bekerjasama dengan pengambilan videonya, koordinasi dengan narasumber dan pihak penyedia peralatannya di Zoom. Kemudian setelah selesai,
sendiri tadi edit, sharing dan unggah ke Mas Luas gitu. Produk hasilnya? Video tadi, video-video yang disampaikan yang ada di Mas Luasis seperti setelah ini selama editing, yang ini setelah editing. Pelatihan sudah tersedia, jadi saya mau mengabarkan ke tim IT-nya Mbak Wi dan Mbak Dali, nanti bisa diulang. Ini video sudah jadi, sudah saya upload di YouTube, nanti silahkan ditautkan di Mas Luasis gitu. Berarti kamu melakukan proses editing video dari bahan mentah itu dengan berbagai tambahan teksnya, teks sama narasi, materi, termasuk mungkin suara, dubbing dan segala macamnya. Iya, jadi video dan suara kan dipisah, jadi ada mengoptimalisasikan videonya. Jadi di situ kan ada voice sendiri ya, di video suara dari mic, kemudian video dari kamera. Jadi disatukan dulu baru kita edit. Hanya produk video, ada lagi ya produk materi yang lain selain dari video? Selama ini hanya video saja sih. Baru di video. Sama materi dari narasumbernya. Materi. Ada nggak review terkait dengan materi membandingkan dengan berbagai narasumber atau dari yang? Kalau itu bukan, mohon maaf, bukan di ranah saya, mungkin Mbak Win yang lebih tahu karena yang tahu datanya di beliau. Misal kalau kemudian ada semacam supervisi materi, oh ini materi tentang apa gitu ya, walaupun dari narasumber, pernahkah ada mekanisme cek konten atau cek materi atau bahasa tulisan atau teks yang kemudian dipaparkan itu dengan narasumber atau apa namanya dari yang lain? Cek konten, setahu saya selama ini hanya dari peserta ASN saja yang mengikuti pelatihan itu. Enggak, sebelum tayang. Sebelum tayang itu kan kita harus memastikan bahwa bahan pembelajaran itu iya, super apa ya bahasanya, quality mutunya, terus quality produknya, kontrol hasilnya, kurasi. Nah, bahasa kurasi bahan materinya siapa yang lakukan? Mbak Win dan atasan Pak Andi dan gue. Gitu. Berarti kamu melaporkan hasil dari edit, terus kemudian dilaporkan ke supervisi. Untuk review ini saya share linknya, kan bukan video atau video WhatsApp kan banyak loh, jadi saya share link di video, silakan Bapak Ibu apabila ada kekurangan atau penambahan materi bisa dilaporkan kepada saya, bisa edit lagi. Di dalam prakteknya ada beberapa bahan yang harus dilakukan perubahan. Ada. Yang lain? Ada pertanyaan? Ayo. Oh ya. Silakan. Boleh atas izin saya. Terima kasih Pak. Satu menit aja. Ini kan lebih memang mungkin ya, adanya lebih pada produk output, ya, produk output yang dihasilkan oleh panjenengan. Jadi produk outputnya adalah kalau tadi sudah disampaikan sebuah video pembelajaran gitu ya. Nah, bisa nggak nanti menyentuh ke produk outcome-nya? Outcome-nya itu setelah teman-teman mengakses produk-produk ini, selain teman-teman itu memenuhi 20 JP, ya, selain memenuhi itu, kemudian outcome yang dihasilkan oleh teman-teman setelah melihat itu ada nggak ukurannya? Jadi misal nih, saya mengakses tentang cuti, ya, beberapa orang yang mengakses tentang cuti, misalnya ada 30 orang gitu. Nah, produk outcome yang dihasilkan, berarti 30 orang ini sudah mengerti tentang cuti, itu bisa nggak nanti disampaikan di situ? Outcome kita kan sudah termasuk di dalam LMS Bapak. Jadi di dalam LMS itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati sebelum kita mendapatkan outcome, yaitu sertifikat. Gitu. Jadi ada pre-test dan post-testnya. Jadi post-test itu setelah video selesai akan kita evaluasi apakah ASN ini benar-benar paham materinya atau tidak, dan salah satu caranya adalah dengan cara melakukan post-test gitu. Setelah post-test selesai, profil sudah masuk, jadi kita tinggal dicetak sertifikat. Oke, terima kasih. Sudah. Masih Ada yang lain? Ya. Oh ya. Dasar hukumnya Bapak, Dasar hukum.
untuk UU nomor Undang-Undang Nomor 5 Oh, ya. 2014 kan sudah tidak berlaku. Sudah dicabut. Jadi harus juga karena ini menjadi dasar hukum di setiap pelaksanaan dan harus sesuai. Dan untuk Bapak hanya menandai sedikit saja untuk teman-teman di OPD lain itu belum familiar terkait LMS ini ya. Jadi untuk publikasikan itu monggo melalui IG BKPSDM atau mungkin melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan atau kegiatan-kegiatan BKPSDM yang diadakan yang mengundang dari OPD tersebut kayak gitu. Hanya saja untuk publikasinya diharapkan lebih aktif lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Itu masukan ya, satu koreksi terkait dasar hukum, karena memang kalau bicara terkait dengan ketentuan atau landasan hukum itu harus yang dalam posisinya masih aktif berlaku atau bahasanya yang ketentuan itu masih menjadi rujukan. Kalau yang sudah dicabut atau diganti begitu ya tentunya tidak dipakai. Yang keduanya tadi koreksi yang terkait dengan ini berarti masuk ke Mas, yang tadi apa namanya permasalahan apa itu? Ya, atau rekomendasi. Kamu ada punya rekomendasi? Nggak ada. Rekomendasinya tadi Ada nggak rekomendasinya? Nah, yang kalau nggak ada rekomendasi, talian ke latar belakang masalah tadi, yang beberapa poin tadi. Alat, faktor ya. kendala, kan biasanya kalau latar belakang permasalahan itu kan di akhir prosesnya kan kamu punya semacam kayak rekomendasi. Saya ambil dua saja yang mungkin nanti biar kamu komunikasi ke mentor. Mentor ada komentar belum? Nah, monggo silakan dari komentar. Nanti penutup statementnya saya. Masih berapa menit? Nah, sampai situ ya. Saya selaku mentornya setuju dengan aksi perubahan Mas Ani memang sudah diterapkan juga di bidang PSDM dan terus menerus biar ketepanu Mas Ani kita tugasi untuk update data yang terus menerus. Kita mendukung apabila semua faktor-faktornya akan terpenuhi, kita akan melaksanakan kegiatannya Mas Dedi untuk berjalan lancar di tahun-tahun yang akan datang. Iya. Namun Bu, Terima kasih Bu. biar nanti realistis ya. Ada tadi kan bicaranya keberlanjutan dan berkesinambungan. Satu, kamu harus memahami ruang lingkup kewenangan. Jadi tidak perlu harus menunggu perintah pimpinan ketika kamu kemudian diberikan tugas jabatan kewenangan dan di dalam ruang lingkupmu itu sudah ada mandatnya. Kamu harus mengembangkan pikirnya. Oh ini nanti bisa di ini, konsep diajukan. Tidak harus dalam bentuk kamu diperintahkan untuk menjalankan fungsi tertentu. Karena apa? Mandatori di dalam kewenangan jabatan itu sudah tertulis melekat di ruang lingkup atau kewenangan itu. Tinggal kamu memperkaya. Nah sekarang pertanyaan, ini ya rekomendasi supaya nanti biar ada keberlanjutannya dan nanti ada peningkatannya. Satu, saya kutip dua saja dari 5 poin ini. Kalau anggaran oke lah, itu penting, tapi kayaknya bukan sesuatu yang harus. Karena apa? Karena ini kan produk kita sendiri ya. Jadi ya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian menyediakan. Peralatan oke, itu nanti ada kaitannya dengan pembiayaan. Nanti coba dimasukkan ke perencanaan. Kamu butuhnya identifikasi apa saja di situ untuk bisa membuat sebuah konten, apakah itu dalam bentuk peralatan, apakah itu dalam bentuk bahan. Ya. Bahasanya bahan itu kan tidak hanya dalam bentuk video kan, audio juga ada, teks juga ada. Ya. Cari referensi yang sebesar-besarnya untuk kemudian mendesain. Saya berpikir mungkin nantinya tidak hanya dalam bentuk produk video, tapi juga teks itu kan menjadi penting karena itu bahan bacaan.
Terus kemudian PPT atau PowerPoint atau dalam bentuk visual itu juga bahan referensi pembelajaran. Jadi diperkaya dengan berbagai materi secara digital tentunya, karena ini basicnya kan basic aplikasi. Jadi bisa video, bisa audio, bisa teks, atau campuran dari berbagai itu yang kemudian itu menjadi media belajar. Itu sudah siapkan. Jadi satu, apa peralatan yang dibutuhkan? Kalau tadi ada butuh mixer, ada butuh kamera, handycam dan segala macamnya. Itu nanti diinventarisir untuk bisa membuat konten. Kemudian yang kedua, itu kompetensi apa yang perlu dikembangkan terhadap dirimu atau secara individu untuk bisa menangani job ini. Ya, saya tahu kan basic pendidikan kan psikologi. Iya, masih. Edit video ini kan juga secara keilmuan kan ada butuh kemampuan khusus, walaupun mungkin bisa dipelajari secara otodidak. Nah, coba di-refresh atau di-review. Kira-kira kalau memang tadi bahasanya menyusun rencana konsep pengembangan kompetensi dari aspek apa, kompetensi apa, terus kemudian bahan ajar yang kira-kira nanti bisa digunakan untuk meningkatkan modul itu kontennya apa saja. Kamu cari referensi, audio, teks, narasi, video, campuran dari situ, yang kemudian kamu bisa membuat produk yang betul-betul bisa mengupgrade kompetensi. Karena ini kan lebih luas, tidak hanya video ya, menyusun bahan ajar digital, bahasanya lebih kompleks. Nah, untuk bisa menyusun bahan ajar digital atau yang meningkatkan kompetensi supaya bisa menjadi bahan pembelajaran di sistem kita untuk menjamin keberlanjutan, butuh kompetensi apa yang kamu ingin kembangkan? Ada rencana nggak tahun ini atau tahun depan? Kamu mencari apa? Atau bahasanya butuh kursus apa? Butuh peningkatan kompetensi untuk dirimu apa? Untuk bisa mewujudkan ini. Kalau saya mungkin di tahun depan ya, kalau tidak ada pelatihan di fasilitasi, mungkin saya nyari sendiri secara otodidak gitu, mandiri tentang editing video atau sharing video itu atau lebih efektif. Jadi mungkin secara gambaran mungkin terkait dengan multimedia. Iya. Ya, multimedia itu kan kompleks ya. Namanya juga multi. Kan bisa dalam bentuk visual, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk. Jadi bahan belajar itu digali sebisa mungkin itu nanti bisa menjadi bahan referensi sehingga teman-teman yang mengakses itu betul-betul memang mendapatkan insight atau mendapatkan informasi baru, tercerahkan dengan konten yang kamu dapat atau kamu buat, yang kemudian nanti bisa memberikan pemahaman baru. Nah, maksud saya kamu harus punya juga pemikiran, tidak hanya kemudian hanya tadi selesai pada standar seperti itu. Harusnya kan berpikir coba cari referensi yang baru. Bahan pembelajaran digital itu jenisnya ada berapa, kemudian bagaimana cara membuat menyajikannya, kira-kira nanti aplikatif nggak dengan LMS yang sudah dibangun ini. Nah, dengan seperti itu kamu akan mencari tahu, menyiapkan diri untuk kemudian bisa menyediakan apa yang dibutuhkan. Ya, jadi rekomendasi saya satu terkait dengan kebutuhan alat, yang tentunya ini kaitannya dengan kewenangan saya ya. Saya akan mengambil apa yang saya butuhkan dari konsep yang tadi kamu paparkan. Yang keduanya untuk pengembangan diri. Biasanya kalau memungkinkan direncanakan di pembiayaan di internal kita, kalau tidak kamu coba untuk mencari referensi yang bisa untuk meningkatkan kapasitasmu, khususnya untuk menjalankan tugas ini. Ini penting supaya apa? Tadi berkelanjutan dan berkesinambungan. Oke? Baik. Baru. Oke. Ya. Sebenarnya saya apresiasi bagi Mas Dedi sudah menampilkan aksi perubahannya. Sedikit tambahan masukan. Jadi tadi sudah saya mengatakan bahwasanya sesuai gambaran Mas Dedi sebagai
Humanis SDM, saya pikir memang harus lebih memperkaya terkait nanti pemahaman pengetahuan terkait untuk pengembangan kompetensi ASN. Jadi mohon nanti masih lebih belajar lebih jauh, lebih dalam nanti terkait inovasi-inovasi untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita sudah mulai bergeser, daerahnya sudah berubah, bahwanya dulu pelatihan mesti dilaksanakan secara klasikal. Kalau sekarang kita sudah mulai bergeser untuk lebih banyak ke pelatihan yang non klasikal. Jadi mari kita juga berpikir bersama-sama mencari cara bagaimana untuk lebih memperkaya sumber pembelajaran yang non klasikal. Jadi tidak mesti harus di LMS Solo Oasis. Kita ada coaching, ada mentoring, ada magang. Jadi kita bikin regulasi atau tata cara, panduan-panduan terkait pembelajaran yang non klasikal lebih berbanyak lagi. Jadi kita lebih perkaya media pembelajaran yang non klasikal bagi ASN, sehingga nanti kompetensi ASN bisa lebih meningkat meskipun tidak melalui anggaran yang besar. Jadi untuk anggaran yang semakin lama semakin menurun itu akan kita gunakan bagi pelatihan-pelatihan yang sifatnya substantif, jadi yang memang harus dibiayai dengan anggaran. Sekiranya pelatihan yang bisa non klasikal, kita arahkan ke pelatihan non klasikal yang tidak mesti harus melalui e-learning Solo Oasis. Jadi ke depan Mas Dedi bisa lebih memahami terkait aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai pengembangan SDM. Jadi nanti kita juga akan koordinasi dengan teman-teman, kita pikirkan secara bersama bagaimanakah untuk pengembangan SDM ke depannya. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Pak. Poinnya adalah kemauan diri untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas, baik kesempatan melalui kedinasan maupun secara mandiri. Ini juga masuk di value, kalau bicaranya value ya, ini kan nilai. Nah, ini adalah kompetensi, kompeten ya, berapa. Jadi bahasanya bagaimana upaya kita untuk selalu menjawab tantangan zaman. Saat ini kamu dituntut untuk bisa menyediakan bahan pembelajaran yang menjadi bagian dari LMS yang kemudian harus selalu ditingkatkan kualitasnya. Kamu menyadari bahwa kamu belum punya kemampuan yang lebih, ya kan? Itu kesadaran diri yang harus dibangun dan kamu harus mencari. Terlepas kemudian nanti ada fasilitas yang bisa menyediakan, tapi secara mandiri kamu pun juga bisa mencari referensi. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Dedi. Selanjutnya diganti untuk yang penampil kedua.